Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, terkhusus para mahasantri dan mahasantriwati di Mufid Islamic Academy, kita lanjutkan kembali penjelasan 3 landasan utama atau syarah al-usul ats-tsalatsah, dan sekarang kita masuk dalam risalah yang ketiga, inti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Risalah ketiga, inti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. I'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala. Ketahui pula, semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk dalam menjalankan ketaatan kepadanya, bahwa Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim, mengajarkan agar engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan agamamu hanya untuk Dia saja. Itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia untuk menjalankannya, dan untuk tujuan itu pula Dia menciptakan mereka. Hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi atau menyembah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَعْنَى يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Makna ya'budun atau menyembahku dalam ayat tersebut adalah mengesahkan atau mentauhidkan aku. Teman-teman yang dirahmati Allah, Syekh Shalih bin Fauzan dalam syarah beliau mengatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam matan tadi dijuluki bapak para nabi, karena semua nabi yang datang setelah beliau adalah keturunan beliau, baik dari jalur Nabi Ishak maupun Nabi Ismail. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Al-Hanifiyah yang disebutkan dalam pembacaan matan tadi adalah agama Nabi Ibrahim. Akan tetapi agama Al-Hanifiyah ini sebenarnya sama dasarnya dengan agama Islam yang kita anut sekarang, dikarenakan dasar ajarannya adalah sama-sama mentauhidkan Allah dan sama-sama menjauhkan manusia dari kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tetapi seorang yang hanif lagi berserah diri dan tidak termasuk golongan yang musyrik. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang mentauhidkan Allah dan tidak termasuk orang yang musyrik, dan berarti sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan dalam agama Nabi Ibrahim ini adalah agar kita menyembah Allah semata dan mengikhlaskan agamanya untuk Dia. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang ingin menyembah Allah, maka dia harus mengikhlaskan agama itu untuk Allah semata, dan siapa yang melaksanakan sebaliknya, yaitu beragama, beribadah, tapi juga menyembah yang selain Allah, maka ibadahnya tidak akan bernilai apapun. Barang siapa yang melaksanakan sholat, puasa, membayar zakat, pergi haji, umrah, sedekah, dan melakukan berbagai ketaatan yang lain, tetapi bukan karena Allah Ta'ala semata, mengerjakannya agar dipuji oleh orang lain, ya, baik dengan cara riya, yaitu sengaja memperlihatkan amalan supaya dipuji, maupun dengan cara sum'ah,
yaitu sengaja memperdengarkan dan membicarakannya supaya orang memuji, ataupun ibadah yang lain yang terkontaminasi dengan syirik seperti berdoa dan beristighotsah kepada orang yang sudah mati, ngalap berkah di kuburan, mempersembahkan sembelihan kepada yang selain Allah, maka semua yang dia kerjakan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dalil dari ini semua adalah firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku semata. Dan ya'budun yang dimaksudkan dalam ayat ini artinya yuwahhidun. Menyembah di sini artinya mentauhidkan Allah. Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadati wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, perkara teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Sedangkan perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyembah yang selain Allah sembari menyembahnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Syekh Shalih bin Fauzan juga mengatakan dalam syarahnya, perkara teragung yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu menyembah Allah semata, mengesahkan Dia dalam peribadatan. Sebagaimana firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ayat ini kalau kita baca lengkap disebut dengan ayat 10 hak. Dan hak yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini adalah hak Allah, yaitu hak Dia untuk kita tauhidkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan perkara terbesar yang Allah larang berarti lawannya tauhid ini, yaitu syirik. Yaitu seseorang menyembah yang selain Allah meskipun menyambi, sembari menyembah Allah juga. Jadi menyembah Allah tetapi juga menyembah yang selain Allah. Dan syirik ini merupakan dosa yang terbesar. Lebih besar tingkatan dosanya daripada memakan riba, berzina, mencuri, minum khamr, berjudi, dan lain-lain. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Allah atas kamu oleh Tuhanmu. Disebutkan di dalam ayat ini yang pertama kali dilarang adalah janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ayat ini disebut dengan ayat 10 wasiat. Dan wasiat yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini agar kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini menunjukkan bahwa syirik adalah hal yang paling besar yang Allah larang. Dalil lainnya adalah sabda Nabi SAW ketika ditanya, ayyu dzambi a'zamu 'indallah? Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan atau sekutu terhadap Allah, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk risalah yang ketiga. Saya sedikit ringkaskan. Agama Nabi Ibrahim yaitu agama Al-Hanifiyah memiliki dasar yang sama dengan agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Tauhid berarti mengesahkan Allah, syirik berarti menyembah yang selain Allah meskipun sembari menyembah Allah. Dan tauhid adalah perkara yang paling besar yang Allah perintahkan, sedangkan syirik adalah perkara yang paling jelek, yang paling besar yang Allah larang. Kita akan bahas risalah yang keempat,
dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 landasan utama yang wajib diketahui. 3 landasan utama yang wajib diketahui. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Jika ada yang bertanya kepadamu, apakah 3 landasan utama yang setiap manusia wajib mengetahuinya? Maka jawablah, 3 landasan tersebut mencakup pengenalan seorang hamba terhadap 1. Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agamanya. Dan yang ketiga, nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan dalam Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, penulis menyebutkan 3 landasan utama dalam agama, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam ini beserta dalil-dalilnya. Kenapa 3 landasan atau 3 hal ini merupakan sesuatu yang pokok? Jawabannya, karena ketiga landasan ini nanti akan menjadi bahan pertanyaan yang ditanyakan kepada seorang hamba manakala dia telah diletakkan di dalam kuburnya. Ketika keluarganya telah pulang meninggalkannya di dalam kubur, maka malaikat akan mendudukkannya, kemudian menanyainya dengan 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Hamba yang mukmin akan mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Allah bantu, Allah ringankan, karena dia tahu bahwa 3 landasan utama yang harus diketahuinya adalah yang sudah disebutkan tadi. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasulullah. Sehingga ketika ditanya, siapa Tuhanmu? Maka dia akan jawab, Tuhanku Allah. Ketika ditanya, apa agamamu? Maka dia jawab, agamaku Islam. Ketika ditanya, siapa nabimu? Maka dia mudah untuk menjawab, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menjawab dengan benar, maka dibukakan baginya pintu surga. Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Bertiup untuknya angin yang membawa aroma surga. Diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Lalu dia berkata, ya Allah, cepat datangkan kiamat. Sebaliknya untuk hamba yang kafir atau yang munafik, yang dia tidak menampakkan dirinya bahwa sebenarnya dia tidak beriman, ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, mereka hanya bisa menjawab, nggak tahu. Tidak mampu lisannya untuk mengucapkan Allah, Islam, Muhammad. Nah, karena mereka tidak mampu untuk menjawab pertanyaan ini, maka dibukakan bagi mereka pintu neraka. Disempitkan kuburnya hingga tulang belulangnya saling bersilangan. Bertiup untuknya angin yang membawa bau api neraka dan panasnya. Diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka. Sampai dia berkata, ya Allah, jangan datangkan kiamat. Nah, karena penting untuk kita mengetahui 3 hal pokok ini, maka kita harus mempelajarinya, berakidah dengannya, meyakininya selama hayat masih dikandung badan. Tujuannya supaya Allah mudahkan bagi kita untuk menjawab pertanyaan di dalam alam kubur nanti dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita pelajari ini. Saya sering mengatakan, pertanyaan di dalam kubur itu tidak bisa dengan hafalan, tetapi dengan kedekatan kita kepada yang menjadi jawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Kemudahan untuk menjawab pertanyaan dalam kubur, di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Sekarang kita akan detailkan landasan yang pertama, yaitu mengenal Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan pertama, mengenal Rabb, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-aslul awwal, ma'rifatur Rabbi. Landasan pertama,
mengenal Rabb, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ. Jika ada yang bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka katakanlah kepadanya, Tuhanku adalah Allah, yang telah memelihara dan melimpahkan nikmat-Nya kepadaku dan kepada seluruh manusia. Dialah yang aku sembah dan aku tidak punya sesembahan selain Dia. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Fatihah ayat 2. وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ. Katakanlah pula, segala hal yang selain Allah adalah makhluk atau alam semesta, dan aku adalah salah satu bagian dari makhluk itu. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan dalam syarahnya, jika ada yang bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka jawablah dengan kokoh dan mantap, Tuhanku Allah. Kalau ditanya kenapa Dia adalah Tuhanmu dan kenapa kamu menyembahnya, maka jawablah bahwa Allah memberikan saya makan, menumbuhkan saya dari dalam perut ibu saya, mengeluarkan darinya, memberikan kepada saya rezeki, membuat saya berkembang, tumbuh seperti sekarang, sehingga saya pun harus bersyukur kepadanya dan menyembah Dia semata. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Nah, termasuk kita. Sehingga tidak ada yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah semata. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya, termasuk kita, maka kita hanya boleh menyembah Dia saja. Tidak cukup kita mengatakan Tuhanku Allah, tapi kita menyembah yang bukan Dia. Harus ada ikrar bahwa yang kita sembah adalah Allah semata. Orang-orang musyrik di zaman dahulu sebenarnya juga mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Hanya saja mereka di zaman dahulu menunjukkan ibadah mereka kepada yang selain Allah, seperti batu, kayu, pohon, para wali, orang-orang yang soleh yang ada di dalam kubur. Ya. Sehingga kalau memang kita meyakini bahwa Allah adalah yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, maka kita hanya boleh beribadah kepadanya, menyembahnya Dia semata. Sebagaimana juga yang sering kita sebutkan di dalam sholat-sholat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya. Karena Allah adalah Tuhan semesta alam yang mencakup malaikat, benda mati, hewan, tumbuhan, daratan, lautan, dan semua makhluk adalah ciptaannya. Berarti ketika ada yang ditanya tentang siapa Tuhannya, maka dia harus menjawab, Allah adalah Tuhan saya, sedangkan saya adalah makhluknya. Begitu juga bebatuan, pohon, gunung, bahkan orang-orang yang lain itu semua hanyalah hamba. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ada yang bertanya kepada kita, bagaimana caranya engkau tahu tentang Tuhanmu? Maka berikut ini jawabannya. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. Jika ada orang bertanya kepadamu, bagaimana caranya engkau mengetahui Tuhanmu? Maka katakanlah kepadanya, melalui tanda-tanda kebesarannya
dan makhluk-makhluknya. Di antara tanda kebesarannya adalah adanya malam dan siang, serta matahari dan bulan. Dan di antara makhluknya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, serta seluruh makhluk yang ada pada keduanya, ataupun di antara keduanya. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika dialah yang kamu hendak sembah. Quran Surah Fussilat ayat 37. وَقَوْلُهُ تَعَالَى Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang berani mengklaim bahwa dia menciptakan malam, siang, matahari dan bulan, 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh makhluk yang ada pada keduanya maupun yang ada di antara keduanya, kecuali hanya Allah saja. Allah yang mengklaim bahwa dia yang menciptakannya. Tidak ada seorang makhluk yang berani mengatakan hal yang sama. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau ada yang bertanya kepada kita bagaimana cara kita mengetahui tentang Tuhan kita yaitu Allah, jawabannya dari tanda-tanda kebesarannya, dari makhluk-makhluk yang diciptakannya, dan tidak ada yang pernah mengklaim hal itu kecuali Allah Ta'ala semata. Allah yang mengklaim bahwa dia menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, 7 lapis langit, dan 7 lapis bumi beserta makhluk yang ada pada keduanya maupun yang ada di antaranya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari dan bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakan keduanya jika dialah yang hendak engkau sembah. Allah juga mengatakan, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini menunjukkan bahwa kita hanya boleh menyembah Allah Ta'ala karena Allah adalah Tuhan kita. Dia yang memiliki tanda-tanda kebesaran
Dan dia yang telah menciptakan segala makhluknya, termasuk di antara makhluk itu adalah kita sendiri. Selanjutnya, penulis mengatakan, "War-Rabbu huwa al-ma'budu." Dan Tuhan yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta, itulah yang punya hak untuk disembah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia pula menurunkan air atau hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiqqu lil ibadati. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, zat yang menciptakan semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah zat yang memiliki hak untuk disembah atau diibadahi. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan Allah adalah Tuhan kita karena dia yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta. Hanya saja, sekadar mengakui hal itu tidak cukup. Harus dibarengi dengan sebuah penyembahan, peribadatan yang kita berikan kepada Allah Ta'ala semata, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, zat yang menciptakan semua yang telah disebutkan, yang memiliki tanda-tanda kekuasaan, yang memiliki makhluk-makhluk yang dia ciptakan, berarti dialah yang punya hak untuk disembah. Adapun yang diciptakan, maka dia tidak punya hak untuk disembah. Kita keluar sedikit dari syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Inilah yang pernah disebutkan oleh sebagian sahabat Nabi SAW kepada orang-orang musyrik dari kalangan keluarganya atau dari kalangan teman-temannya yang belum mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang masyhur adalah kisah Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talhah, dalam keadaan Abu Talhah masih musyrik, Ummu Sulaim sudah masuk dalam Islam. Dia mengatakan, saya muslim, kamu musyrik. Saya menyembah Allah, sedangkan engkau menyembah sesuatu yang dipahat oleh tukang kayu. Bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang kalian buat sendiri? Ya, begitu juga ketika sahabat Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ya, dalam tanda kutip ngerjain bapaknya. Karena patung manat yang ada di rumahnya dibuang ke parit lalu dikasih kotoran. Padahal di patung manat itu sudah digantungi pedang. Kata Mu'adz, wahai ayah, bagaimana engkau mau menyembah dan minta pertolongan kepada patung seperti ini, sementara kita angkat dia ke tempat kotor, kita lempari dia dengan kotoran, dia tidak bisa membela dirinya sendiri, padahal engkau telah mengalunginya pedang. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, benarlah bahwa siapa
atau zat apapun yang punya tanda kekuasaan dan mampu untuk menciptakan alam semesta, berarti dialah yang punya hak untuk disembah, bukan yang selain dia. Di video yang selanjutnya insya Allah kita akan bahas apa saja bentuk-bentuk peribadatan dan penyembahan yang layak untuk kita berikan kepada Allah Ta'ala semata sebagai Rabb kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.